Saya kelarkan dulu narasi. Orang Yahudi di zaman dahulu itu menunggu-nunggu datangnya suatu Mesias. Ketika sudah datang Mesias terhadap dia, mereka ingkar. Dijelaskan dalam Al-Quran. Buka surah Al-Baqarah. Falamma ja'akum ma'rafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar. Mereka itu menunggu-nunggu datangnya suatu Mesias, Pak Teo. Datang Mesias itu dari jalur Ismail, juru selamat itu yang ditunggu-tunggu, mereka tolak. Dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, kalau pemahaman Pak Teo nggak mau, silahkan, nggak masalah. Ini pemahaman saya. Pemahaman saya. Sebentar dulu. Dijelaskan di dalam Al-Quran, sampai saat ini orang Yahudi menunggu-nunggu datangnya suatu Mesias. Sampai detik ini orang Yahudi itu menunggu-nunggu datangnya suatu Mesias, padahal Mesias itu sudah datang dari jalur Ismail. Itu jelas nih. Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika telah datang kepada mereka suatu Mesias yang ditunggu-tunggu oleh mereka, mereka ingkar, tidak mau beriman. Gitu loh Pak Teo. Apa yang ditunggu-tunggu sampai detik ini mereka itu menunggu-nunggu datangnya suatu Mesias. Lantas Mesias siapa yang mereka tunggu? Al-Masih. Di dalam Islam itu ada dua, Al-Masihud Dajjal dan Al-Masih Isa Al-Masih. Dua di dalam Islam itu Al-Masih. Mereka itu Muslim berserah diri. Jadi sebelum Nabi Muhammad, dijelaskan lagi, sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap kaum di zaman dulu. Cuman mereka tolak. Gitu loh Pak Teo penjelasannya. Jangan merujuk kepada orang Yahudi, kita langsung merujuk kepada oknumnya. Siapa itu? Nabi Musa berserah diri tidak? Berserah diri. Nabi Isa berserah diri enggak? Berserah diri. Apa itu bisa dikatakan Muslim? Muslim itu Pak Teo. Oke, jadi nggak menjawab ya, nggak menjawab. Jadi saya rasa saya sudah selesai sih, karena beberapa kali saya beri kesempatan untuk membuktikan harus secara sah dan meyakinkan bahwa Islam adalah pilihan yang tepat, di mana saya tidak bisa mengelak, orang Kristen tidak bisa mengelak, orang Yahudi tidak bisa mengelak. Tetapi yang kamu sampaikan melulu hanya berasal dari Al-Quran. Tidak salah, karena itu imanmu. Saya menghormati dan saya menghargai. Tapi mohon maaf, saya tetap masih dalam pemahaman saya bahwa Islam hanya untuk umat Muslim, tidak berlaku buat umat lain. Dan kamu tidak ada memberikan data apapun, bukti apapun, argumentasi berbobot atau kuat apapun untuk menyela itu atau untuk menyampaikan. Tidak apa guys. Oke, itu saya anggap selesai. Yang itu. Saya mau lanjut lagi temamu yang kedua dari narasimu tadi. Kalau tertarik, saya tanya dulu. Apa itu? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Saya tertarik itu. Kamu setuju nggak? Tertarik nggak ngebicarain itu? Boleh, silakan. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, gitu kan? Boleh. Kita masuk ke situ boleh? Tertarik nggak? Silakan. Oke, lanjut. Silakan jabarkan dulu John. Kita masuk tema yang kedua ya. Silakan. Kan saya tadi sudah jabarkan sebenarnya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Iya, bukan hanya untuk umat Islam saja. Bagi yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi yang mau, kalau bagi yang tidak mau silakan. Kan itu. Apa? Masih mau diperdebatkan lagi? Saya mau membicarakan tentang mukjizat Nabi Muhammad, percuma, nggak akan dibongkok. Al-Quran saja ditolak, kita mau bicarakan tentang mukjizat Nabi Muhammad di masa lampau, kan ditolak. Jelaskan ditolak, pasti ditolak. Kok kita mau bicara tentang Nabi Muhammad bisa belah bulan, ditolak. Saya yakin pasti ditolak. Jelas itu, pasti ditolak.
Kan begitu. Rujukannya apa? Rujukannya kita terhadap kitab kita masing-masing. Benar nggak nih Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah? Kan begitu Pak Teo. Silakan. Ya, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Itu kata Al-Quran, betul kan? Saya rasa betul. Lagi-lagi saya pakai angle yang sama. Itu hanya tertulis di Al-Quran. Pertanyaan simpel. Apakah di dalam kitab suci lain di luar Al-Quran, dalam tulisan apapun terserah, ada pernah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Silakan John. Oke, kalau rujukannya kepada kitab lain, oke, kita rujukannya kepada kitab lain ya. Berarti di luar Al-Quran, begitu. Jadi Nabi Muhammad sudah dinubuatkan. Satu, dalam Ulangan 18 ayat 18. Aku akan bangkitkan seorang nabi sama seperti engkau. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa. Apakah itu merujuk kepada Yesus? Tidak. Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa punya ayah dan ibu, Nabi Muhammad punya ayah dan ibu. Ini kesamaannya di sini. Yesus nabi. Kalau Pak Teo mengatakan Yesus nabi, berarti Pak Teo menyembah manusia. Kalau rujukannya di dalam itu Ulangan 18 ayat 18. Kalau itu rujukannya Pak Teo tolak, berarti ya Pak Teo menyembah nabi. Ulangan 18 ayat 18. Allah akan membangkitkan seorang nabi sama seperti Nabi Musa. Itu jelas. Kalau Pak Teo rujukannya kepada nabi, berarti Pak Teo menyembah nabi dong, bukan menyembah Tuhan. Oke, kedua, Yesus mengatakan lagi, aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Siapa itu seorang itu? Itu kan nubuat Yesus itu yang akan datang setelah dia. Nabi Isa berkata di dalam Al-Quran, ya'ti min ba'di hismuhu Ahmad, akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Di dalam Al-Quran 3. Ketiga, keempat, dalam Kidung Agung, jelas itu. Dalam Kidung Agung Mahmaddim, di sana terjelas. Silakan Mbak Teo. Kalau rujukannya bukan dari Al-Quran. Kamu berhenti, saya nggak tahu. Loh, mana toh? Kan aku udah ngomong, silakan mau ditanggapi. Ulangan 18 ayat 18. Nih kita bacakan. Apakah itu rujukannya kepada Nabi Musa? Kesamaannya dengan Yesus siapa? Apa kesamaan Yesus dengan Nabi Musa? Nggak ada kesamaannya. Sama-sama Nabi, betul. Sama-sama Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita buka. Bentar ya Pak Teo, kita cari ya. Sabar dulu. Kita ngikut. Bentar Pak Teo. Kita carikan dulu ya. Bentar ya guys, kita carikan dulu ya. Ini banyak sekali soalnya. Silakan kalau Pak Teo mau jabarkan dulu masalah Ulangan 18 ayat 18. Silakan. Silakan Pak Teo, kalau mau dijabarkan, saya sambil lalu juga cari ayatnya di dalam ayat 18, Ulangan 18 ayat 18. Silakan kalau mau ditanggapi dulu, sambil saya cari datanya ini. Oke, sudah ketemu.
Nah, ini sudah ketemu. Oke. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, Allah akan membangkitkan seorang nabi sama seperti Nabi Musa. Siapa nabi itu? Apakah nabi itu merujuk kepada Yesus? Kedua, kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi. Diberikan kepada bangsa siapa? Kedua pertanyaannya. Ketiga, Yesus meminta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Siapa seorang penolong yang lain ini? Tiga aja dulu. Oke. Saya lagi nyari ayat yang dibacakan oleh Petrus, tapi dapatnya Stefanus. Jadi, kamu mengutip Yesaya Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan dibangkitkan dari antaramu. Kamu menolak Yesus dan mengatakan itu buat Nabi Muhammad. Salah. Barusan kamu tadi berkata, salah satu yang kalian benci dengan orang Yahudi karena mereka menolak Nabi Muhammad. Jadi maksud saya, kamu harus konsisten kalau berargumentasi. Ini Pak Theo, kalau Anda itu pemahaman, bukan, jangan gitu. Kamu salah, enggak, kamu salah, pemahamanmu salah. Aku kan tanya, kalau dipotong saya jangan selesai. dibawa koridornya ke orang Yahudi. Enggak, kamu salah. Kalau dipotong kamu saya salah. selesai. Saya mau bertanya dulu, siapa Nabi itu? Itu jelaskan dulu. Kalau tidak merujuk kepada Nabi Muhammad, silakan jelaskan dulu siapa Nabi itu. Saya kan tanya siapa Nabi itu, gitu loh. Enggak, kalau dipotong saya selesai. Saya nggak tertarik tuh lanjut. Iya, sudah. Kamu juga kamu nggak saya potong dari tadi. Oke, silakan. Jadi saya balik lagi ya. Kamu sendiri yang berkata, orang Yahudi, salah satu yang kalian tidak suka dari Yahudi, bangsa Yahudi adalah mereka menolak Nabi Muhammad. Itu kamu sendiri yang bilang. Dan bukan cuma dari kamu saya dengar. Banyak umat muslim berkata seperti itu. Bahwa kalian memiliki, tapi itu klaim kalian ya. Klaim kalian. Kalian berkata satu Tuhan dengan bangsa Yahudi. Ya. Memiliki banyak kemiripan dalam hal ibadah dengan bangsa Yahudi. Tetapi hanya satu yang kalian tidak suka dengan bangsa Yahudi. Mereka menolak Nabi Muhammad. Kamu yang bilang. Nah, kalau saya mapping klaimmu itu berarti nggak nyambung. Berarti kamu malah mempertegas Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi yang akan dibangkitkan, jelas itu bukan untuk Nabi Muhammad baginda, enggak, karena ditolak oleh bangsa Yahudi. Selesai. Saya nggak perlu bawa data aja, hanya dengan bermodalkan ayat dan logika saja udah selesai loh John. Kita tunggu John fokus dulu ya teman-teman. Oke. Ya, jadi gitu ya. Itu yang pertama. Dasar pertama. Saya bawa 3 dasar ya. Dasar yang kedua, sorry to say brother, sorry to say ya, saya harus sampaikan ini. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Mohon maaf ya, saya harus menyatakan ini dengan tegas. Siapa yang dimaksud oleh Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18? Seorang nabi akan kubangkitkan. Mari kita dengar apa perkataan Yesus. Langsung perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi menolak apapun, siapapun yang berasal dari luar Yahudi. Udah dua. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 7. Ini Stefanus yang mati martir. Ya, yang mati martir. Ia bersaksi tentang Mesias, yaitu Yesus. Stefanus mengutip perkataan Musa di Ulangan 18 ayat 18. Tertulis di Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Kisah Para Rasul 7 ayat 37.
Apa katanya? Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Selesai. Tiga dasar ini, John, mohon maaf ya, membubarkan mimpi indahmu. Mohon maaf. Saya hanya pesan, berhentilah bermimpi, kembalilah ke dunia nyata. Bahwa kami, orang Kristen dan Yahudi, menghormati keyakinanmu, bro. Bener. Kami hormati. Tapi mohon maaf, mohon izin saya, Islam dan Baginda hanya buat umat Islam dan tidak berlaku di luar Islam. Berdasarkan pemahaman. Gitu, silakan. Oke Pak Theo, terima kasih. Pak Theo berkata menurut dirinya sendiri. Siapa saudaranya? Pak Theo itu berkata dengan dirinya sendiri, tidak melalui data. Bahwa siapa saudaranya orang Yahudi? Siapa saudaranya orang Israel? Akan dibangkitkan seorang nabi sama seperti engkau, seperti saudara-saudaramu. Bukan Kristen. Tidak diakui Kristen itu di sana. Saudaranya orang Yahudi itu orang Arab. Dari siapa? Keturunan Ismail. Bukan orang Kristen. Pak Theo, jangan mimpi. Percaya, jangan mimpi. Nggak, Kristen itu nggak diakui di sana. Mimpi kau, mimpi. Bukan Kristen. Kalau Kristen itu nggak diakui, malah kan di sana itu diludahin. Nggak diakui. Jangan mimpi, Pak Theo. Saudaranya akan dibangkitkan seorang nabi dari saudara-saudaramu dari di sana. Siapa merujuknya? Merujuknya kepada Ismail. Karena Abraham mempunyai anak Ismail. Itu. Kedua, Pak Theo nggak jawab pertanyaanku. Kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi, akan diberikan kepada bangsa yang bukan orang Yahudi. Bangsa mana? Bangsa mana itu? Bangsa Arab, bukan Kristen, Pak Theo. Jangan ngemis-ngemis. Saudaranya orang Yahudi itu orang Arab. Karena jalur nasabnya itu jelas. Dari keturunan Abraham. Jangan mimpi, Pak Theo. Mimpi, Pak Theo itu. Oke, saya jelaskan Ulangan 18 ayat 18 tadi. Ulangan 18 ayat 18. Memang ditolak karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Memang ditolak. Siapa yang menolak? Apakah umat Islam yang menolak Nabi Muhammad? Tidak. Mereka itu menunggu-nunggu datangnya suatu Mesias. Setelah datang Mesias dari jalur Ismail, mereka tolak. Mereka tolak. Kristen itu di sana nggak dikenal, Pak Theo. Nggak dikenal. Jangan mimpi untuk Kristen rohani. Enggak. Mimpi, Pak Theo, itu mimpi. Saudaranya orang Yahudi itu bukan Kristen, Pak Theo. Bahkan orang Yahudi ketika ke sini jijik mau ke gereja, nggak mau, lebih memilih ke masjid. Karena apa? Menurut orang Yahudi, mereka itu orang Kristen. Kata orang Yahudi, bukan kata gua. Kata orang Yahudi itu mereka menyembah patung-patung atau manusia yang dituhankan. Nggak mau. Pak Theo coba cari, adakah orang Yahudi yang penganut agama Yahudi ketika ke Indonesia mau dia ke gereja? Nggak mau, Pak Theo. Nggak mau. Jangan mimpi ke Yahudi-Yahudian. Bahkan di luar orang Yahudi, Wahyu 3 nomor 9, coba dibuka. Coba dibuka, kita buka Wahyu 3 nomor 9. Kita buka ya, teman-teman ya. Kita buka Wahyu 3 nomor 9 nih. Kita buka nih Wahyu 3 nomor 9. Kita buka di sini Wahyu 3 nomor 9. Kita bacakan. Lihatlah berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Pak Theo, itu jemaah iblis. Di luar Yahudi itu jemaah iblis. Nih, baca nih Wahyu.
Lihatlah beberapa orang ya dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Oh, jangan dibantah. Sebentar. Saya nggak potong Pak Theo dari tadi. Jangan nggak potong Lari Pak dari Theo. topik. Ya, lari dari Sebentar topik. dulu. Enggak lari di topik. Kita kan bahasnya orang Yahudi dulu. Jangan dibantah. Kan kita edukasi. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, padahal mereka bukan orang Yahudi. Yahudi dari mana? Yahudi dari Israel rohani, Yahudi rohani dari mana? Tidak diakui, Pak Theo. Kalau kami pondasinya kuat, tidak berdiri dari Yahudi, tidak. Kalau Pak Theo agamanya dari sana, berani Pak Theo menghujat Yahudi? Gak berani, karena kitabnya sudah mengambil dari kitab orang Yahudi. Apakah diakui kitab Pak Theo oleh orang Yahudi? Tidak. Jangan mimpi Pak Theo. Saya tanyakan, kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi, akan diberikan kepada bangsa mana? Jawab pakai data. Silakan. Kepanjangan dan nggak nyambung. Topik kita adalah tema kita, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk orang Yahudi. Saya sudah buktikan siapa yang dimaksud seorang nabi yang akan dibangkitkan. Menurut Stefanus, orang Yahudi, Yesus. Satu. Yang kedua, hanya datang dari bangsa Yahudi. Selesai. Ya. Jadi itu aja, John. Saya rasa sama seperti tema awal tadi. Kamu bukannya menjelaskan atau mencoba menggambarkan kepada saya bahwa di kitabnya Yahudi, di Alkitab, Yesus mengakui bahwa baginda Nabi Muhammad diutus buat seluruh umat manusia, termasuk kami orang Kristen. Bukannya menjelaskan itu, kamu malah lari kemana-mana. Jadi sekali lagi, biar nggak kepanjangan, karena gini ya, saya nggak akan mau ribut, nggak akan mau tegang otot. Simple, saya hanya duduk diam mendengarkan kamu. Saya cari kata kunci sesuai dengan tema. Temanya apa? Baginda diutus untuk seluruh umat manusia. Itu dibantah oleh perkataan Yesus sendiri, dibantah oleh Alkitab, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah diceritakan di Alkitab. Itu hanya untuk umat Islam dan hanya ada di Al-Quran. Yesus sendiri cuma berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mohon izin, mohon maaf. Tidak ada, dengan kata lain, tidak ada di dalam prinsip iman bangsa Yahudi keselamatan datang dari Ismail, apalagi Arab. Mohon maaf, kalau ada, tolong tunjukkan saya di Alkitab kami. Tunjukkan di jantung pengetahuan kami. Tapi kalau kamu mengambilnya atau menarasikannya dari Al-Quran, sekali lagi, kami menghormati kitab sucimu, keyakinanmu bro. Tapi mohon maaf, nggak ada urusan dengan kami. Terakhir, saya teringat, karena tadi nggak saya bahas. Kidung Agung, kamu hadirkan. Itu bukan nubuatan, brother. Jangan suka mengorek-ngorek sesuatu di tempat yang tidak seharusnya. Apalagi mengingat Kidung Agung itu selalu dilabeli orang sekarang yang bukan Kristen sebagai kitab porno. Jangan ya dek ya, jangan mengambil sesuatu dari kitab yang dianggap cabul. Ya. Kitab Kidung Agung itu sebagai kitab nggak pantas. Terus setelah kamu klaim, setelah kamu buat kitab kami itu, Kidung Agung itu, sesuatu kitab yang tidak pantas, terus tiba-tiba kamu mencari-cari barang berharga dari sana. Emang lu sehat bro? Sehat kamu? Ya, tolong please tetap berjalan di logika yang benar supaya saya paham. Jadi sekali lagi saya tutup. Kidung Agung jelas kita tolak karena kalian melecehkan Kidung Agung. Yang kedua, tidak ada pernyataan Yesus langsung di dalam Alkitab. Keselamatan berasal dari luar bangsa Yahudi. Mohon maaf, harapanmu kita tutup rapat-rapat. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Theo yang terhormat dan baik hati. Saya katakan tadi kepada Pak Theo, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Bagi Iya, yang Kak Mayen, bagi yang thank you ya. mau, bagi yang mau. Kalau nggak mau silakan. Kok nggak repot saya? Sudah saya Clear. terangkan. Bagi saya Bagi clear. yang mau, sebentar dulu. Pak Theo nggak, Clear aku bagi nggak saya. potong. Iya silakan, tapi jangan dibuka mute-nya. Kan saya ngomong tadi, bahkan tolak Nabi Muhammad, tolak Al-Quran, silakan, nggak masalah, nggak keberatan buat saya, nggak keberatan buat saya. Pak Theo cuman mengatakan tadi, adakah Nabi Muhammad, nubuat Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu? Saya tunjukkan ayatnya ya, dalam Ulangan 18 ayat 18. Kenapa Pak Theo tidak mau menerangkan Ulangan 18. Kenapa juga Pak Theo nggak mau kerajaan sebentar dulu, jangan dipotong. Udah saya terangkan loh. Bukan kamu Sebentar. memfitnah Pak saya. Theo pakai asumsi. Sebentar, biar saya ngomong dulu. Kita gantian. Kan kita gantian. Saya nggak potong Pak Theo dari tadi. Saya potong nggak boleh. Kan gitu. Jangan pakai asumsi. Asumsi aku bisa aja. Akan dibangkitkan seorang nabi sama seperti engkau. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa. Yesus datang dari sorga, Nabi Musa dari bawah, Nabi Muhammad dari bawah, enggak dari sorga. Kesamaannya di mana? Kesamaannya di mana? Yesus tidak mempunyai anak, ayah. Dia anak Allah. Kesamaannya di mana? Enggak ada kesamaannya. Yesus dari sorga kata Pak Theo, betul. Nabi Musa enggak dari sorga dia. Nabi Muhammad enggak dari sorga. Dari mana coba? Ulangan 18 ayat 18. Kesamaannya untuk merujuk kepada siapa? Kalau enggak merujuk kepada Nabi Muhammad. Coba. Kesamaannya di mana? Enggak ada kesamaannya antara Musa dengan Yesus. Yesus dari sorga. Nabi Musa dari bawah, dilahirkan, punya ayah, punya ibu. Nabi Muhammad punya ayah, punya ibu. Dari mana kesamaannya? Enggak ada kesamaannya. Pak Theo dengan asumsi Stefanus. Kan begitu. Pak Theo, jangan harap diberikan kepada bangsa mana. Kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa bukan Yahudi. Bangsa mana? Apakah Kristen? Asumsi, jangan ngarep. Ngarep itu namanya, jangan ngarep. Coba jelaskan itu. Kalau ditolak pun tak masalah. Kan begitu. Jelaskan dulu, diberikan kepada bangsa mana? Kristen rohani, pret. Kau buka Wahyu 3 nomor 9. Jangan mengaku-ngaku orang Yahudi, jemaah iblis. Itu kata Wahyu, bukan kata gua. Jemaah iblis. Coba dibuka Wahyu dulu, dibuka.